Saya adalah yang pertama mencoba untuk memberi apresiasi atas pengalaman mereka dan kesetiaan mereka berdua itu selama puluhan tahun, paling tidak 30 tahun berkarya. Makanya Arundhati itu adalah tema kata yang saya kira pas karena membincangkan tentang kesetiaan sebagai seniman. Itu yang berikutnya saya bikin pertanyaan aja ya untuk Bapak Ibu adik-adik sekalian. Patung ini kira-kira tingginya berapa? Ada yang tahu? Berapa? 4 meter. Ya? 10. 7, 10? Nah, 7 meter. Oh, 7 meter. 7 meter. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya sebagai kurator itu memilih karya ini. Jadi antara lain, jadi nanti saya bisa acak, bisa urut ya. Kita mulai dari karya ini. Karya ini sebetulnya karya yang sudah ada di proyek IKN. Beliau salah satu seniman yang terpilih untuk mengisi areal di titik 0 km di sana. Aslinya sudah dalam bentuk logam yang sekian ton. Nah, nanti bisa didetailkan ya. Sudah sekian ton. Nah, nilai proyeknya berapa juga boleh ditanyakan. Saya nggak tahu sih. Nah, kemudian teknisnya juga sampai ke sana itu seperti apa karena bertonton. Nah, sementara yang ini adalah dalam cetakan yang berbeda materialnya, yaitu dengan resin. Resin itu 7 meter. Alasannya kenapa saya memilih seperti ini karena ini ada semacam, maaf mungkin bahasanya juga agak nyelekudis ya, rekontekstualisasi. Jadi saya ingin membuat konteks yang berbeda. Konteksnya ketika ini ada di IKN itu temanya mungkin politis karena itu pesanan negara. Temanya politis untuk mengisi sebuah ruang yang terbuka baru, dan itu sampai sekarang mungkin pro kontranya banyak secara politis. Nah, ketika dihadirkan di sini ada konteks yang berbeda, konteks maknanya akan berbeda karena ini ada di ruang seni. Dan kemudian ada nilai estetika yang ingin dikedepankan. Nah, ini saya kira menariknya di situ. Kemudian kenapa dua pasang atau satu pasang ini? Karena sebetulnya saya cenderung ingin Bung-Karno, tapi ada 5 meter. Sebetulnya ideal ya. Jadi sisanya 2 meter. Tapi hanya Bung-Karno ternyata yang tersedia. Nah, kalau Bung-Karno sekarang itu nilai politisnya kuat. Karena kemudian asosiasinya pada satu kelompok atau partai tertentu saja gitu. Nah, makanya perlu apresiasi dua sosok ini. Ini penting karena saya kira juga pentingnya kenapa Pak Junadi menggambarkan Bung Karno dalam usia berapa ini kira-kira? Indonesia merdeka berarti 45 tahun, Bung Karno kelahiran tahun 1901. Jadi kira-kira usia 44 tahun lah, 40-an tahun. Tidak yang sudah sepuh gitu atau yang sudah tua. Jadi saya kira ada konsep seniman yang selalu detail pada soal itu. Jadi kalau Bung Karno yang di Kemenhan mungkin agak sepuh lagi ya. Nah, itu nanti bisa disaksikan di foto-fotonya atau langsung di sana itu. Ini yang bisa kita saksikan. Dan menarik juga sebetulnya ini sepatunya. Bung Hatta sampai meninggal dunia itu sebetulnya punya obsesi yang tidak kunjung terrealisasi. Bung Karno mimpi pengen membeli sepatu Belly mereknya, dan selama hidupnya tidak pernah bisa karena nggak punya uang. Itu luar biasa. Jadi beda dengan pejabat atau politisi sekarang ya. Nah, ini salah satu yang mungkin menarik, Belly. Nah, mungkin kita bisa di close up. Dan sebelum itu saya minta teman-teman nanti kalau posting bisa dilengkapi dengan 5 tagar ya. Tagarnya yang pertama Arundhati, judul pameran. Yang kedua Dunadi, yang ketiga Nasirun, yang keempat Pendapa Art Space. Ejaan bahasa Jawa berarti pakai DH ya, Pendapa Art Space. Yang ketiga Studio Nasirun. Jadi mohon bisa 5 tagar itu bisa disampaikan pada tiap postingan di IG, TikTok, Facebook atau yang lain. Itu mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi. Berikutnya nanti bisa teman-teman detail tanya pada senimannya ya.
Nah, ruang ini kontekstualisasi, rekontekstualisasi pada seniman karya lukis ini juga sama. Ini karya Nasirun dibuat pada saat COVID 14 meter, dan kemudian di situ ada foto-foto seniman-seniman atau orang artis atau selebritas yang meninggal dunia karena COVID. Ini pernah sebenarnya pernah digambarkan di Bentar Budaya juga, tapi kemudian karena waktu itu orang dilarang di ruang publik, jadi ini tidak diapresiasi dengan banyak. Nah, saya sebut ini konteksnya berbeda. Waktu itu adalah saat ketika gede-gedenya COVID. Nah, sekarang konteksnya orang sekarang bisa memaknai ya, di luar situasi yang pasca COVID kita masih hidup, kita bisa menikmati ini sebetulnya kita bisa memaknai lagi konteks yang berbeda, dan kita bisa melihat bahwa kita beruntung masih bisa hidup bernapas dan menyaksikan ini sebagai bagian dari artefak masa-masa genting itu.